apa kabar pemirsa? Senang sekali kami dapat hadir dengan berbagai informasi serta topik hangat yang diperbincangkan di Nusantara. Karena Anda sedang menyaksikan Kabar Nusantara. Hadirnya pandemi COVID-19 mau tidak mau menuntut kita untuk hidup sehat dengan selalu menjaga imunitas tubuh. Selain itu, berbagai kebijakan pemerintah diberlakukan, salah satunya dengan diberlakukan pembatasan aktivitas sosial untuk mengurangi resiko penularan COVID-19. Pembatasan aktivitas sosial ini menyebabkan banyak perkantoran memberlakukan work from home atau pekerjaan dari rumah yang membuat sebagian masyarakat mengalami kejenuhan, bahkan stres. Di samping menjaga pola makan, olahraga merupakan salah satu upaya penting dalam menjaga kesehatan mental agar tidak stres di masa pandemi COVID-19. Salah satu olahraga yang bisa dijadikan pilihan yaitu olahraga lari. Olahraga lari merupakan salah satu olahraga yang dapat menjaga imunitas tubuh dan kesehatan mental kita. Dengan melakukan olahraga lari, kita akan mendapatkan keuntungan, yaitu membakar kalori sehingga membuat badan menjadi lebih slim, jantung, paru-paru, dan aliran darah menjadi lebih sehat dan terlatih. Tekanan darah dan kadar lemak darah akan terjaga, dan secara keseluruhan, tubuh akan menjadi lebih bugar. Andrianto merupakan ex-jurnalis dan double certified running coach from USA. Di samping banyaknya anggapan yang melihat bahwa olahraga lari merupakan aktivitas lari yang terlihat mudah dan sederhana, sama seperti berjalan, setiap orang bisa melakukannya. Di samping banyaknya anggapan yang melihat bahwa olahraga lari merupakan aktivitas lari yang terlihat mudah dan sederhana, sama seperti berjalan, setiap orang bisa melakukannya. Namun sebagai coach, Andri memiliki perspektif yang berbeda. Menurutnya, lari punya teori yang lebih kompleks, sama seperti bidang keilmuan lain. Andri mendalami lari sebagai sebuah sains, bukan sekadar lari. Tapi lari ini seperti bidang ilmu lain, seperti ilmu hukum, ekonomi, itu ada teorinya. Ada banyak riset di bidang lari. Riset tentang lari yang dimaksud Andri selama ini lebih banyak dilakukan di negara barat yang memiliki 4 musim. Halo, selamat pagi pemirsa, kembali lagi dalam Kabar Nusantara bersama dengan saya Suki Abdu dan juga rekan saya Alda Gustari tentunya. Kali ini kita berbeda lagi menggunakan pakaian olahraga. Kita mau ngapain, Kak Alda? Mau running kali ya kita? Mau lari tapi di tempat aja. Di sini juga sudah hadir, ini coach kenamaan Ibu Kota Jakarta, ada Mas Andrianto, coach ex-journalist, double certified running coach from USA. Dia punya tagline yaitu Train Smart, Not Hard. Selamat pagi Mas Andri, apa kabar? Sudah lari berapa kilo hari ini? Oh enggak lari Mas Andri. Pagi 7-10 kilo sih standar lah. 10 kilo. Yang sampingnya juga murid dari Mas Andri ada Mbak Dede Ivori, runners dan juga ini atau sering kali juga didapuk sebagai pacer ya. Terakhir di mana Mbak Dede? Di Maybank Marathon Bali. Maybank Bali Marathon ya. Dan kita akan ngobrol ini soal gimana ataupun juga alasan kenapa nih pemirsa semua atau masyarakat semua wajib mencoba olahraga lari, apalagi akan memasuki bulan suci Ramadan. Nah, menarik sih. Saya juga penasaran sih, Uki, kenapa sih sebenarnya apa sih urgensinya kita harus lari gitu? Manfaatnya tuh apa gitu? Mungkin pertama saya mau tanya dulu ke coach kali ya, Coach Andri. Ini sebenarnya coach apa sih yang membuat coach ini tertarik terhadap olahraga lari gitu dulu kali ya, yang saya penasaran. Pertama, olahraga lari itu simple ya. Aktivitas lari itu dari zaman dulu gitu loh. Dari zaman purba, zaman manusia hidup di gua, itu semua sebetulnya udah lari gitu loh. Bedanya kalau dulu orang lari untuk hidup, mempertahankan hidup, berburu segala macam. Kalau sekarang dijadikan olahraga atau lifestyle gitu ya. Sebenarnya simpel. Kenapa sih? Ya kita cuma butuh sepatu. Kalau nggak punya sepatu juga sebetulnya bisa barefoot gitu ya, telanjang kaki. Tapi sebaiknya sih jangan. Kalau bisa tetap pakai sepatu. Terus kemudian pakai pakaian olahraga. Dan pakaian olahraga nggak harus yang mahal. Kita bisa pakai kaos oblong, bisa pakai kaos tidur, pakai celana pendek, udah. Just run aja, keluar rumah, minum, lari, udah. As simple as that ya? Iya, simple aja udah.
Nggak usah berpikir seperti orang yang mau berprestasi setinggi langit gitu ya, yang harus begini, begitu, begini, enggak. Lari aja. Oke, tapi sebenarnya dibanding olahraga yang ada nih yang lain, manfaatnya apa sih? Ya manfaatnya yang paling terasa adalah ini soal kardiovaskular ya. Kardiovaskular itu kesehatan jantung dan paru. Ini kan sebetulnya dua organ paling penting di dalam tubuh manusia. Paru-paru itu untuk bernafas, jantung itu untuk mengalirkan darah gitu ya. Ini the center of life-nya human being tuh adanya di jantung gitu. Kalau jantungnya sehat, otomatis asumsinya atau diharapkan kita bisa lebih panjang hidupnya. Itu yang paling penting. Yang kedua juga adalah fokus. Orang kalau sering lari itu lebih meningkatkan fokus. Gitu. Itu sih yang paling umum. Jadi dari zaman purbakala kalau dulu orang untuk mempertahankan hidup, ini sekarang kalau lari sudah kayak lifestyle. Nah, Mbak Dede apakah termasuk salah satu seorang runners yang juga memilih olahraga lari karena lifestyle atau kebutuhan atau apa? Lebih ke arah kebutuhan ya. Oke. Ya, yang pasti kan saya juga mau hidup sehat. Mhm. Terus kan kegiatan saya juga seorang ibu, dua anak, plus orang Nggak kelihatan ya? kantoran. Iya, sulit banget. Iya, sama orang kantoran. Jadi ya pasti pengen yang work life balance. Oke. Ya. Jadi tapi misalnya kan ibu-ibu biasanya Zumba atau yang senam-senam aerobik. Kenapa milih dari sekian banyak olahraga atau Ponfit yang juga sekarang lagi terkenal, kenapa milih lari? Kan capek. Karena lari itu simple, tadi seperti coach bilang, waktunya juga nggak makan banyak waktu ya, karena saya bisa start dari jam 5 subuh, terus sebelum jam 9 saya udah balik lagi ke rumah, udah kumpul sama keluarga. Oke, Coach Andri kan kalau misalnya sekarang ngomongin lari ini adalah olahraga yang paling simple gitu ya. Bisa pakai baju apaan aja, bisa barefoot juga. Tapi kalau misalnya ngomongin sekarang kalau misalnya balik lagi ke zaman sekarang, olahraga lari bisa jadi juga dikatakan mahal gitu ya. Gimana nih sebagai seorang pemula untuk memilih atau juga mulai untuk lari apa dulu yang harus diperhatikan? Dari fisik, dari outfitnya atau dari apa nih? Sebetulnya yang paling penting adalah niat. Oke. Jadi mahal murah itu satu itu relatif. Oke. Ya, mahal murah itu tergantung kita. Ya, saya dulu awal-awal lari nggak pakai jam GPS, pakainya jam Seiko yang cuma 200.000 gitu ya. Oke. Ya, nggak ada berapa kilometernya. nggak ada kan bisa iya nggak perlu gitu sebetulnya kalau kita baru mulai ya kita bisa pakai hitungan menit misalnya 30 sampai 40 menit gitu ya. Pokoknya yang paling penting pertama adalah membangun kalau buat pemula tuh yang utama adalah membangun kebiasaan dulu. Itu istilah saya biasanya, membangun kebiasaan dulu. Misalnya mau seminggu 3 kali, kita yang paling penting rutin 3 kali seminggu gitu loh. Pakailah pakaian atau outfit yang ada dulu gitu. Jangan berpikir yang tinggi-tinggi yang seperti elit pakai gitu, jangan. Nanti pusing sendiri gitu. Jadi Pak, mulai dari sederhana yang paling bisa kita lakukan. Karena olahraga sebetulnya olahraga simpel, olahraga murah. Yang membuat mahal biasanya pelarinya sendiri. Oke, nah itu berarti kita sendiri yang bikin ribet, yang bikin jadinya mahal gitu ya, Dek? Banyak excuse sih ya mungkin ya. Kalau misalnya outfitnya harus pas dulu nih supaya gue niat lari. Harus sama dari atas sampai bawah, semuanya mereknya sama. Kalau Alda sendiri termasuk yang mager atau kurang konsisten nggak? Kalau aku sih sebenarnya karena COVID sih sebenarnya jadi mengurangi keluar kan. Aku biasanya olahraganya berenang Suki. Gitu. Nah makanya kalau lari nih aku makanya penasaran banget gimana manfaatnya. Mungkin aku bisa coba kali ya nanti setelah. Salah satu manfaatnya juga nih katanya bisa nurunin berat badan. Mbak Dede termasuk salah satu yang berhasil nggak nih dengan lari bisa nurunin berat? Dari berapa kalau boleh tahu? Anak kedua aku naik 22 kilo, ya kan? Nah habis itu mulai rutin lagi lari setelah 40 harian, kurang lebih 6 bulan udah balik normal. 20 kilo. Gimana caranya, Coach? Rutin lari sama atur nutrisi, udah itu aja. Oh jadi nggak cuma lari doang, tapi juga harus nutrisinya juga harus dijaga. Dalam seminggu harus berapa kali lari tuh? Kalau misalnya mau kayak Mbak Dede bisa langsung dari 20 kilo naik karena habis melahirkan, terus bisa langsung dalam 40 hari langsung turun lagi. Sebetulnya yang paling penting kalau kita mau ngomong penurunan berat badan itu kan kuncinya ada 2, yaitu aktivitas fisik dan pengaturan nutrisi kan gitu. Nah, bagaimana caranya adalah tubuh mengalami defisit kalori lah sederhananya gitu kan gitu. Makanya olahraganya juga mesti rutin. Makanya saya bilang, pokoknya kalau buat pemula nggak usah banyak neko-neko, 3 sampai 4 kali dulu seminggu, itu dulu. Karena kalau udah sekelasnya Dede, dia udah bisa 5 sampai 6 kali gitu. Kira-kira gitu. Jadi paling penting tuh awalnya rutin dulu 3 sampai 4 kali per minggu. Oke. Nah, kita masih akan membahas terkait dengan bagaimana manfaat dan juga kenapa nih masyarakat harus penting banget untuk memulai olahraga lari. Pastikan jangan kemana-mana, tetap di Kabar Nusantara.
Ya pemirsa, masih di Kabar Nusantara dan pastinya masih bersama Coach Andri dan juga Mbak Dede di sini. Tapi sekarang saya mau nanya dulu nih ke Mbak Dede, mungkin sebagai sesama perempuan kali ya. Saya mau nanya dulu nih, kan banyak mitos-mitos kayak, aduh cewek kalau misalnya kebanyakan lari nanti betisnya gede, atau enggak kayak, aduh kalau lagi dapet nggak fit lari rentan cedera kayak gitu-gitu. Nah itu sebenarnya gimana sih Mbak, bener nggak sih? Iya, balik ke diri masing-masing aja, listen to your body ya. Ya kalau misalnya dibilang betis tambah gede sih enggak juga, tapi mungkin lebih ke arah banyak muscle-nya ada, muscle-nya makin jadi. Terus kalau lagi dapet tadi ya, kalau lagi dapet ya balik lagi feel your body. Kalau memang lagi berat nggak usah, istirahat aja. Tapi kalau memang bisa ya diterusin tapi nggak maksimal. Oke. Tuh, makanya mungkin ini notes juga ya buat pemirsa di rumah nih, jangan terlalu banyak excuse tapi tetap juga listen to your body gitu ya Suki ya. Nah, kalau Mbak Dede sendiri udah berapa tahun aktif di dunia lari? Hampir 8 tahun. Dari 8 tahun itu pernah ada kayaknya gue nggak mau lari lagi? Sampai saat ini sih untungnya belum ya. Ya, beneran? Benar. Wah, berarti saya menganut dengan guru yang salah gitu. Mas Andri, gimana buat orang-orang yang udah netapin misalnya udah tadinya aktif lari atau pengen mulai olahraga tapi sebenarnya cuman baru niat doang. Tadi kan Mas Andri bilangnya niat dulu aja, konsistensi. Sebenarnya apa sih yang harus kita bangun dari semua itu? Kenapa harus ada konsistensi? Kenapa harus ada niat juga? Dan apa yang harus bikin itu semua bisa berjalan sampai Mas Andri udah berapa tahun di dunia lari ini? Udah jalan 15 tahun. 15 tahun, nggak pernah bosen ya? Enggak pernah. Apa tuh Mas? Ya jadi gini ya, yang paling penting kan kita tuh mesti punya tujuannya dulu gitu, goalnya dulu. Jadi kita dalam menekuni sesuatu kita mesti punya goalnya. Sama kayak orang kuliah, orang sekolah. Goalnya mau selesai, mau jadi sarjana, mau PhD atau apapun lah gitu. Nah sama juga dengan orang lari. Goalnya apa? Kamu mau olahraga sehat ya. Kita mesti sadar bahwa kita mesti olahraga, mesti move, mesti bergerak gitu loh. Karena tubuh manusia itu didesain memang harus dia bergerak. Begitu kita stop bergerak, kita mager misalnya gitu ya, kalau istilah anak sekarang, itu pasti kolesterolnya tinggi, gula darahnya tinggi, tensinya tinggi, itu kan udah ciri khas. Bahwa memang tubuh manusia itu didesain, diciptakan untuk bergerak gitu. Nah makanya dengan rutin bergerak, itu kita pasti sehat. Itu udah kunci nomor 1. Gitu. Makanya goalnya, tujuannya ke situ dulu, kesehatan gitu loh. Jangan kalau baru mulai itu jangan ngomong prestasi, itu nggak bisa. Prestasi itu sesuatu yang jangka panjang. Kalau kesehatan itu jangka pendek. Kita lari 2-3 minggu bisa terasa efeknya. Lebih bugar, nggak gampang capek, nggak gampang ngantukan gitu ya. Katanya juga lari bisa nggak ngurangin kita punya jerawat katanya? Semua. Karena kan sekarang gini, begitu kita lari, jantung kita kan bergerak lebih cepat, itu memompa darah lebih deras ke seluruh tubuh. Jadi distribusi darah tuh dia akan lancar. Itu darah itu terdistribusi nggak hanya ke kaki, tetapi juga ke seluruh tubuh, termasuk ke muka. So that's why kalau lari kadang-kadang buat pemula nih ya misalnya suka gatal di muka, itu biasa. Itu efek keringat, efek darah yang mulai, atau misalnya baru lari kok mukanya merah-merah, itu efek darah. Oh bukan habis perawatan ya? Tapi kalau kita yang udah biasa lari, misalnya lari 15-20 kilo ya biasa aja gitu. Nggak ada perubahan fisik yang drastis gitu. Tapi juga lari juga bikin awet muda. Aku sering banget dibilang kamu masih kuliah ya gitu. Wow, happy banget ya pasti ya. Mas Andri ini juga punya tagline namanya Train Smart Not Hard. Apa itu yang dimaksud? Yang Mas Andri tagline itu? Jadi gini, orang itu banyak sekali ya pelari itu dia latihan itu mengikuti pola latihannya elit. Ya, pola latihannya. Jadi kalau misalnya nggak tahu elit ini atlet utama gitu ya, atlet lah ya, atlet ya, ngikutin atlet. Padahal orang kantoran, saya nyebutnya pelari kantoran ya. Pelari kantoran atau pelari ibu rumah tangga itu berbeda dengan atlet. Bukan aja berbeda habitatnya, tapi juga memang berbeda jenisnya, quote and quote gitu ya. Mereka ini udah ngomong prestasi, sementara kita ngomong utamanya kesehatan. Meskipun di level Dede gitu ya, dia latihan untuk maraton, tapi utamanya kan dia kesehatan. Dia nggak bisa lagi untuk ikut tim nasional misalnya, kan nggak bisa, ikut PON gitu nggak bisa gitu. Nah makanya saya bilang latihannya tuh harus smart gitu, bukan berat tapi tepat. Tepat itu sesuai dengan tujuannya, sesuai dengan goalnya. Misalnya mau kesehatan, mau nurunin berat badan, mau latihan untuk maraton, itu beda-beda. Oke, jadi jenisnya kita tentuin dulu goalsnya apa gitu ya. Terus juga tingkat pengalaman. Orang yang baru lari, baru mulai dengan orang yang baru lari 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun itu beda-beda semua.
Jadi memang semua tergantung kondisi pelarinya gitu. Terus mungkin aku mau nanya sih coach, ada nggak sih hal-hal khusus yang harus diperhatikan nih sebelum kita mulai lari selain niat ya? Yang paling penting tidurnya harus cukup. Tidurnya harus cukup. Malam tuh tidur harus cukup. Terus juga makan juga harus baik ya. Karena kan tubuh kita itu kan juga perlu energi. Kalau mobil, motor perlu bensin, kalau kita ya perlu makanan yang baik gitu loh. Jadi makanannya juga harus cukup, tidurnya juga harus cukup, baru kita olahraga. Gitu. Jangan kemudian pada saat kita berolahraga tubuh kita udah lemes, kita paksa olahraga, tubuh kita udah capek gitu ya, kita paksa olahraga. Dan jangan pernah lupa untuk selalu mendengar suara tubuh kita sendiri, listen to our body gitu. Jadi kalau kita capek ya udah jangan dipaksa olahraga, mendingan tidur. Oke. Nah, kalau ini juga ngomongin soal gimana beberapa mitos-mitos nih di dalam dunia lari. Kalau misalnya lari mending pagi hari atau malam hari, tapi kalau misalnya lari katanya jangan malam hari karena rebutan oksigen sama pohon, bener nggak, Coach? Idealnya memang olahraga lari atau olahraga itu dilakukan pagi hari, itu ideal. Tapi kan nggak semua orang bisa ideal. Ada orang yang baru bisa latihan misalnya siang, jam makan siang, dia mesti pergi ke gym misalnya, pakai treadmill ya bisa. Gitu loh. Kalau di luar negeri yang di temperaturnya low temperatur, misalnya kayak negara-negara Eropa atau Jepang, itu banyak murid-murid saya yang kemudian larinya pas jam makan siang. Itu sesuatu yang common gitu loh, sesuatu yang biasa. Atau misalnya sore. Kalau nggak bisa sore, baru pulang kantor jam 5, dia baru start jam 6, ya udah, apa boleh buat. Malam nggak apa-apa kok. Oh, jadi sebenarnya nggak ada hal-hal itu. Selanjutnya nih, kalau misalnya mau lari sebenarnya harus sarapan dulu atau apa nih yang harus, atau ada berapa jeda waktu yang harus dilakukan misalnya sarapan gitu? Ya sebetulnya kalau mau kita, ini bedanya, kalau lari pagi dia paling nggak kita mesti sarapan kecil ya. Sarapan kecil itu misalnya roti atau pisang gitu ya, itu lakukan satu jam sebelumnya. Kalau kita larinya sore, kita udah makan siang, jadi ya udah lebih enak gitu loh. Jadi energinya udah lebih cukup gitu loh. Itu aja sih. Nah, nanti di segmen selanjutnya Mbak Dede dan juga Mas Andri, Coach Andri nanti akan kasih tahu beberapa tips dan juga gerakan-gerakan mungkin buat gimana pemirsa di rumah yang mau memulai untuk olahraga lari. Pastikan Anda jangan kemana-mana, tetap di Kabar Nusantara. Ya pemirsa, masih di Kabar Nusantara dan pastinya masih bincang-bincang nih tentang pentingnya olahraga lari. Ya, di sampingnya udah ada Coach Andri dan juga yang sudah 15 tahun di dunia lari. Sampingnya lagi Mbak Dede juga udah 8 tahun yang nggak pernah bosan buat olahraga lari, nggak kayak saya dan juga Alda ya, Iya. yang agak mageran gitu. Nah pemirsa, ini sekali lagi kita senang banget nih untuk berbagi informasi terkait gimana pentingnya olahraga lari. Jadi sekali lagi ini jangan jadiin patokan, ini cuman jadi salah satu trik atau tips aja ya buat gimana sebenarnya lari yang baik dan juga benar, yang sekali lagi itu semuanya berdasarkan gimana fisik kalian atau juga tubuh kalian gitu ya. Jadi ini jangan dijadiin sebagai patokan. Kita mulai, kalau misalnya tadi Coach Andri bilang katanya pemanasan ya. Pemanasannya sebenarnya nggak ada ini khusus ya, Coach? Ada yang khusus? Sebetulnya gini ya, sebetulnya cara yang paling sederhana pemanasan itu bisa jalan kaki. Oke. Jalan kaki 10 sampai 15 menit ya, jalan kaki. Berapapun lah jauhnya gitu ya. Itu udah paling sederhana. Atau ya mulai aja jogging gitu. Ya lari aja udah, pokoknya lari. Jadi mau sebenarnya pemanasan mau gini itu sebenarnya nggak. Justru gini, justru pada saat baru mulai itu jangan di-stretch. Tadi kalau yang Mas Uki bilang yang begini, terus itu kan itu stretching kan. Itu sebetulnya jangan di-stretch dulu, karena otot pada saat dingin itu jangan di-stretch. Kalau stretchnya berlebihan, itu ototnya bisa sobek. Hati-hati loh. Waduh. Jadi pemanasan itu yang paling penting tujuannya kan adalah menaikkan detak jantung. Berarti kan aktivitasnya harus dinamis dan sifatnya aerobik. Kalau cuman begini kan sifatnya nggak aerobik. Berarti sifatnya aerobik apa? Jalan kaki, jogging ringan, itu sebetulnya pemanasan. Gitu. Kan tujuannya meningkatkan detak jantung. Jadi supaya detak jantungnya meningkat, supaya dia bisa memompa darah lebih lancar ke seluruh tubuh. Sehingga pemrosesan energi itu berjalan dengan baik, dengan sempurna. Makanya kalau saya bilang, kalau ditanya pemanasan apa, yang paling penting dan paling sederhana adalah sebetulnya jalan kaki. Jalan kaki. Oke. Jalan aja dulu, jadi sebelum lari. Coba Kalda jalan kaki. Jalan biasa aja kan? Biasa aja. Emang Oke. Nggak ada sesuatu,
yang spesial. Jadi Nggak pokoknya ada sesuatu yang begini. spesial. Oke, terus apa lagi nih yang mesti kita tahuin sebagai beginner pemula di dunia? Ya kalau nanti udah mulai siap ya kira-kira jalan 10-15 menit gitu ya, baru mulai jogging kecil. Oke. Jogging aja udah lari aja. Saya mau tekanin ke pemirsa juga ya bahwa nggak ada yang salah dan nggak ada yang benar dalam running form, dalam bentuk lari. Bahwa betul teorinya misalnya badannya, sorry ya saya agak belakang, misalnya agak condong sedikit ke depan, terus tangannya ini 90 derajat begini, gitu ya, pandangannya ke depan. Jadi kita misalnya lari begini gitu ya. Itu teorinya seperti itu. Tetapi tadi saya bilang ya, kalau ada 20 Olimpian kumpul, itu akan ada 20 running form yang berbeda. Dan kita nggak bisa bilang mana yang benar, mana yang salah gitu. Ini nggak ada sesuatu, ini bukan soal benar salah. Kalau teman-teman misalnya atau pelari pemula udah memikir benar salah, nanti akhirnya malah nggak mulai. Nggak mulai-mulai, karena nanti kan mulai salah gitu ya. Ini kan mulai aja dulu gitu loh. Oke. Justru yang perlu diperhatikan adalah jangan memulai dengan lari cepat. Larinya tuh pelan aja. Kalau bisa jangan ngos-ngosan. Jadi kalau misalnya ada teman lebih enak lagi. Jadi kita sambil lari sambil ngobrol. Ya udah kita nggak usah mikir pace atau kecepatan atau apa. Pokoknya yang paling penting gerak. Gunakan waktu aja untuk pemula misalnya 20 sampai 30 menit. Nggak usah ngitung kilometernya. Dan nggak usah berpikir yang aneh-aneh. Harus begini nggak perlu. Just run. Lari bisa di mana? Bisa di dalam komplek DPR, bisa di GBK, bisa di mana aja. Oke. Nah, tadi kalau misalnya, jadi kalaupun mau belajar running form itu sebenarnya beda-beda setiap orang nanti ya? Beda. Kalau Mbak Dede nih yang udah 8 tahun dan juga pace-nya dan juga waktunya udah baik, boleh nggak dicontohin larinya gimana? Lari aja sih, Heeh. paling kayak apa namanya, kalau saya tuh punya mantra misalnya kalau lari nih, kan ya tadi seperti Coach bilang 90 derajat ya kan. Terus sininya harus relax ya kan, harus relax, terus kakinya otomatis ngikutin sendiri kan yang ke depan. Nah pada saat kita misalnya target untuk 1 kilo lari, ternyata udah capek, lihat aja ke depan. Oke. Pandangan lurus ke depan, tangan ayun, senyum. Jangan lupa senyum. Jangan lupa Gimana senyum, 21 pemirsa. kilo masih bisa senyum, Alda? Bisa? Udah ngos-ngosan kayaknya ya. Ya, karena senyum itu mas, senyum itu secara science, running science itu di running best practice running itu dibahas bahwa untuk salah satu untuk menghilangkan rasa sakit di dalam tubuh pada saat berolahraga itu adalah tersenyum. Itu yang dipraktekkan oleh Eliud Kipchoge gitu ya, pemegang rekor dunia maraton 2 jam 1 menit. Dia itu selalu bilang, kamu kalau lari itu mesti banyak senyum. Oke. Makanya kalau kita lihat dia lari di kilometer-kilometer akhir, orang udah lari 30-32 kilo, pada saat dia berlomba dia justru tersenyum. Karena untuk menghilangkan rasa sakit. Oke. Oke. Terus kalau misalnya nih orang belum mulai lari tapi udah takut kalau cedera, apa yang harus dihindari? Hal-hal apa yang harus dihindari, Coach? Buang rasa takutnya. Oke. Buang rasa takutnya. Gitu. Jadi jangan belum apa-apa udah takut gitu loh. Nanti nggak mulai. Jalanin aja. Pokoknya jangan terlalu berat, jangan terlalu cepat, jangan terlalu sering larinya. Jadi cukup seminggu 3 kali, 20-30 menit, nanti bisa naik 30 sampai 40 menit, dimulai dengan jalan kaki, udah. Nggak usah mikir yang aneh-aneh. Nggak usah mikir yang aneh-aneh tuh. Jadi bisa banget nih dimulai dari diri kita sendiri. Kalau misalnya mau mulai, langsung aja. Kalda langsung jadi tertarik nggak? Tertarik sih kayaknya, apalagi ngelihat Mbak Dede ya, anak 2 masih slim banget, kayaknya aku mau mengikuti langkahnya dia deh Kak. Mungkin terakhir, Coach Chandra yang mau disampaikan buat para pemula yang mau mulai lari, apa? Iya, seperti tadi saya bilang ya, harus dibangun niatnya dulu, kemudian dijalankan. Jangan berpikir yang aneh-aneh, jangan berpikir yang macam-macam, jangan berpikir yang tinggi-tinggi. Pokoknya jasran aja, lari aja. Jangan dengerin kata orang, pokoknya lari aja. Oke. Mbak Dede? Kalau lari itu enjoy aja. Pokoknya kuncinya di mindset. Selama kamu happy, kamu enjoy, pasti semua bisa lancar lah. Ya gitulah kalau udah 8 tahun sama 15 tahun. Iya, Sama yang baru mau pastinya. mulai. Beda ya? Saya ngikutin deh kayaknya. Kalau Alda apa tipsnya? Kalau saya konsistensi sih pastinya. Ya, dan pemirsa, ini adalah akhir dari Kabar Nusantara. Semoga ini bisa bermanfaat, bisa memulai Anda buat bisa memulai olahraga lari. Dan saya Suki Abdo dan juga rekan saya. Alda Gustari tentunya bersama Coach Dede dan juga Coach Andri maksudnya dan juga Mbak Dede mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.